Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat putu ayu, makanan enak banget. Ini bikinnya gampang dan rasanya juga enak. Ini aku bikin agak banyakan untuk acara keluarga. Di sini aku punya 150 gram gula. Kemudian aku tambahkan sekitar 1 sendok teh vanili atau 2 gram. Aku pakai vanili saset seperti ini. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh SP atau emulsir ya, pengembang. Kemudian kita tambahkan 4 butir telur. Kemudian ini kita mixer sampai mengembang beberapa menit saja. Setelah mengembang, warnanya juga udah berubah putih seperti ini. Kita sisihkan, kita tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna sambil kita ayak ya. Kita aduk dulu sebentar. Kita masukkan lagi. Kemudian kita tambahkan, aku gunakan 200 ml santan, kita masukkan secara bertahap. 200 ml santan itu kurang lebih 1 gelas. Kita tambahkan lagi tepungnya sambil kita ayak. Pastikan nggak ada yang menggerindil dan semuanya teraduk dengan rata. Kita tambahkan semua santannya yang 200 ml itu tadi. Setelah kita aduk rata, semuanya nggak ada yang menggerindil seperti ini, sudah tercampur rata. Di sini kita tambahkan atau 2 tetes pewarna hijau atau pasta pandan ya, atau secukupnya. Kita aduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata semuanya, siap kita gunakan. Kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian di sini aku siapkan kelapa parut secukupnya. Ini kelapa yang agak muda, yang udah bisa diparut, dihilangin kulit coklatnya. Kemudian kita parut seperti ini ya. Ini kita sisihkan dahulu. Kalau misalkan kurang bisa ditambah lagi. Ini aku siapkan sekitar 200 gram. Kemudian kita siapkan cetakan seperti ini. Ini bisa ditambahkan dengan sedikit minyak. Atau kalau misalkan nggak lengket boleh nggak ditambahkan, atau bisa juga tambahkan dengan margarin. Kita isi bagian bawahnya ini dengan kelapa secukupnya, agak kita tekan-tekan. Kita taruh tipis aja ya kelapanya ini, kita tekan-tekan seperti ini. Pokoknya kira-kira sampai rata aja. Ini kalau takut lengket bisa diolesin sedikit minyak atau sedikit margarin. Setelah kita isi semuanya dengan kelapa parut seperti ini ya, kita tambahkan adonan yang sudah kita aduk tadi, atau kita isi 3/4, jangan terlalu penuh. Kita isi segini aja. Selesai kita isi semuanya, kemudian kita kukus. Pastikan air dalam panci cukup untuk mengukus selama 15 menit ya. Kita gunakan api sedang aja. Kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Tutup panci, kita kasih kain supaya uapnya nggak jatuh. Airnya mendidih, ini kita masukkan. Kita kukus selama 15 menit atau sampai matang. Kita kukus semuanya. Kita tutup lagi.
biarkan sampai matang. Setelah 15 menit ini sudah matang, kita bisa angkat, kemudian kita kukus yang selanjutnya ya. Tuh, gampang banget kan lepasnya kayak gini, bisa langsung lepas. Ini hasil akhirnya, semuanya tadi jadi 24 biji dengan ukuran seperti ini. Bikinnya tuh gampang banget, rasanya juga enak, bisa cobain di rumah untuk usaha atau acara keluarga. Selamat coba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Dan setelah agak dingin, kita masukkan ke dalam plastik seperti ini ya, supaya lebih awet dan nggak kena lalat. Tuh, ini udah agak dingin. Kita masukkan bagian kelapanya ini, bagian bawah seperti ini. Kita masukkan ke dalam plastik perekat ya. Kita buka, kita luruskan, kemudian kita rekatkan seperti ini. Tuh, hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini supaya nggak kena lalat dan ngambilnya mudah nanti. Aku ulang lagi. Kita gunakan plastik seperti ini. Kita masukkan yang sudah dingin, kelapanya bagian bawah. Kita buka perekatnya. Kemudian kita rekatkan. Tuh, hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bagian dalamnya seperti ini, empuk, lembut. Ini bisa cobain di rumah ya. Baunya tuh juga wangi banget. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Di sini aku siapkan 150 gram gula merah. Ini bisa menggunakan gula aren. Kemudian 1 gram vanili atau kurang lebih setengah sendok teh. Di sini juga aku sediakan 125 gram tepung tapioka, 125 gram tepung beras, atau kurang lebih 7 sendok makan ya, dengan takaran sendok makan saya seperti ini. Kalau misalkan ditakar menggunakan sendok, tapi lebih tepatnya itu ditimbang 125 gram. Kemudian aku gunakan santan 600 ml atau kurang lebih 3 gelas. Kemudian aku gunakan pandan yang sudah aku cuci bersih, karena di luar hujan jadi ada suara agak berisik. Ini kita sisir dulu gula merahnya, atau kita kotak-kotak seperti ini ya, supaya lebih cepat larut. Nanti bikin sehalus mungkin. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah bersih ini kita masukkan 125 gram tepung beras, 125 gram tepung tapioka. Di luar hujan deras banget ya. Ini kita aduk dulu sebentar. Kemudian di sini kita akan tambahkan 1 gram vanili atau setengah sendok teh. Ini kita campurkan dulu. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam supaya rasanya lebih enak ya. Kita aduk lagi sampai rata, sampai semuanya benar-benar tercampur. Kemudian ini kita sisihkan dahulu.
Dalam panci bersih kita masukkan di sini santan 600 ml atau 3 gelas. Kemudian tambahkan gula merah yang sudah disisir tadi. Tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aromanya itu lebih enak. Ini kita aduk dulu ya, supaya gula merahnya agak larut. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir untuk penyeimbang rasa. Kalau misalkan suka lebih manis bisa ditambah. Aduk sampai rata semuanya. Kemudian kita rebus, gunakan api sedang aja sampai gula merahnya meleleh atau larut. Sambil terus diaduk ya. Ini sudah agak mendidih. Setelah mendidih seperti ini, gulanya juga udah larut. Kemudian ini kita bisa matikan apinya. Kemudian kita saring ya, untuk menghilangkan kotoran dalam gula. Setelah kita saring, kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian kita campurkan ke dalam tepung ini larutan gula merahnya secara bertahap. Sambil terus diaduk supaya nggak ada yang menggerindil. Kita masukkan secara perlahan. Ini sambil terus kita aduk supaya nggak ada yang menggerindil dan bisa tercampur dengan rata. Masukkan secara bertahap dan perlahan. Ini bikinnya gampang banget dan bisa dicobain di rumah. Rasanya tuh kenyal-kenyal manis. Bisa buat acara keluarga atau untuk camilan di rumah ya. Kita aduk terus, pastikan semuanya tercampur dengan baik dan nggak ada yang berbutir atau bergerindil. Setelah tercampur rata dan lembut seperti ini aku masukkan semuanya, kemudian kita aduk lagi. Pokoknya pastikan adonan dan airnya ini ngepas ya, karena kelembapan setiap tepung itu berbeda. Kalau misalkan terlalu lembek, bisa ditambahkan lagi sekitar 1 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita saring lagi untuk memastikan nggak ada yang menggerindil. Di sini aku siapkan loyang atau cetakan. Aku menggunakan cetakan kue apem seperti ini. Kita olesin dengan sedikit minyak sampai rata, sampai di atas-atasnya, supaya nggak lengket dan mudah waktu melepaskannya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita aduk dulu adonan yang sudah kita buat supaya nggak ada yang mengendap di bawah. Setelah nggak ada yang mengendap di bawah, kita masukkan ke dalam cetakan sampai penuh seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Bikinnya mudah banget dan rasanya enak. Setelah selesai semuanya, ini kita tambahkan potongan daun pandan di atasnya supaya aromanya nanti lebih enak. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Ini untuk aroma aja, karena tadi udah ditambahkan vanili, jadi nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Setelah kita isi semuanya, ini kemudian kita kukus selama 30-35 menit atau sampai matang. Kita panaskan panci.
Pastikan airnya ini cukup untuk mengukus selama 30-35 menit ya. Kita biarkan sampai mendidih dahulu. Dan tutup pancinya ini kita bungkus kain supaya uapnya nggak jatuh ke adonan. Ini kita gunakan api sedang aja. Biarkan airnya mendidih dahulu. Ini kita masukkan. Kita kukus sampai matang. Kita tutup. Kukus sampai matang. Setelah sekitar 30-35 menit, kita matikan apinya. Kita biarkan sampai dingin, baru dilepas ya. Karena kalau masih panas tuh melepasnya nggak kuat tangannya. Agak dingin, ini kita siap sajikan ya. Aku siapkan piring yang aku tatakin dengan daun pisang. Ini kita tekan kanan kirinya aja, seperti ini. Gampang banget melepasnya kalau udah agak dingin tuh. Walaupun nggak dingin banget, tapi bisa juga taruh di kulkas. Tuh kita tekan kanan kiri seperti ini. Ini udah lepas seperti ini ya. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Semuanya jadi 14 cetakan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ini aku akan cobain makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal, enak. Ini bisa dicoelin ke parutan kelapa juga boleh ya. Tuh, seperti ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka ya. Tuh, seperti ini. Kelapanya itu masih berserat dan juga empuk. Rasanya tuh gurih, enak. Bikinnya juga gampang. Ini bisa dicoba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin camilan enak dan mudah bikinnya. Di sini kita siapkan dulu 200 gram kelapa, agak muda. Kita hilangin kulit coklatnya. Kemudian kita serut agak manjang-manjang, supaya hasilnya itu lebih enak, lebih gurih ya. Ini kita serut seperti ini aja, biar hasilnya itu agak besar-besar. Tuh, hasilnya seperti itu. Atau kalau misalkan males nyerut, bisa beli kelapa parut yang dari pasar tapi hilangin kulit coklatnya. Terus terusnya sampai semuanya selesai. Selesai, kita parut semuanya seperti ini. Hasilnya agak manjang-manjang, jadi ntar rasanya tuh lebih enak, lebih gurih ya. Kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian dalam wadah bersih kita masukkan kelapa parut yang sudah kita parut tadi. Kita masukkan kelapa parutnya ya. Kita tambahkan sekitar setengah sendok teh garam atau secukupnya. Kita tambahkan 1/4 sendok teh vanili. Kemudian kita tambahkan 100 gram gula putih atau gula pasir, kurang lebih 6 sendok makan. Kita tambahkan 150 gram tepung ketan, kurang lebih 9 sendok makan. Kita aduk dulu sebentar supaya tercampur. Antara gulanya dan juga tepungnya ini dan juga garamnya. Kita tambahkan air kelapa 15 sendok makan atau 150 ml. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jangan terlalu ditekan ya ngaduknya, biasa aja. Tuh, jadinya itu seperti ini ya, berserat. Kita aduk sampai rata. Kalau misalkan pakai gulanya itu gula halus, ini bisa langsung digunakan. Tapi kalau menggunakan gula yang kayak aku tadi, bukan gula halus, kita diamkan sebentar ya, sekitar 5-10 menit supaya gulanya ini larut atau hancur. Kita sisihkan sebentar.
Setelah sekitar 5-10 menit seperti ini ya, ini udah siap kita gunakan. Ini kita panaskan cetakan seperti ini, gunakan api kecil aja ya. Kemudian kita olesin dengan sedikit, bisa menggunakan margarin atau menggunakan minyak goreng supaya nggak lengket. Kita olesin sampai ke pinggir-pinggirnya. Nanti yang bagian tengah ini aku nggak taruh adonan, soalnya kalau bagian tengah ini lebih cepat hangus. Setelah kita olesin sampai rata semuanya, kita masukkan 1 sendok makan adonan, atau misalkan kalau mau bikin lebih tebal bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Ini aku aduk terlebih dahulu. Aku mau bikin tipis-tipis aja. Gunakan api kecil aja. Kita panggang sampai kuning bagian bawahnya. Ini kita bisa tutup sebentar. Setelah kira-kira agak kaku, ini kita bisa balik menggunakan penggol sendok ini ya. Kita bolak-balik sampai matangnya itu rata. Kita panggang sampai kuning keemasan dan atas bawahnya itu matang. Jangan terlalu ditekan biar nggak keras. Biarkan sampai matangnya itu rata ya, atau kuning keemasan. Ini kita bisa bolak-balik beberapa kali. Setelah beberapa menit dirasa udah kuning, matang seperti ini, kita angkat, kita sisihkan dahulu. Kita panggang yang selanjutnya. Ini aromanya tuh udah enak banget dan bisa dicobain di rumah ya. Tuh, kita angkat. Kita panggang yang selanjutnya. Ini kita olesin lagi dengan sedikit margarin ya, sampai rata. Kalau misalkan menggunakan teflon, nggak usah diolesin margarin atau nggak usah diolesin dengan minyak juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak menggunakan teflon, ini harus menggunakan margarin supaya nggak lengket. Kita masukkan adonan secukupnya. Dan kita bolak-balik. Seperti ini hasil akhirnya. Ini wingko babat ekonomis, praktis, bikinnya juga mudah, bisa dicobain di rumah, rasanya juga enak. Kalau mau nggak keras ya, jangan ditekan-tekan waktu nyetaknya. Seperti ini.
Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka ya. Tuh, seperti ini. Kelapanya itu masih berserat dan juga empuk. Rasanya tuh gurih, enak. Karena aku menyerut kelapanya itu agak panjang-panjang ya. Aku coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Gurih dari kelapanya itu berasa banget. Dan rasanya beneran enak, lembut. Ini wajib banget cobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Ini wajib banget dicobain di rumah. Pokoknya enak, lembut, gurih. Ini aku coba makan satu. Tuh, seperti ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, empuk banget. Dalamnya seperti ini. Ada coklatnya, ada kejunya. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat kue atau roti tanpa susu, tanpa oven. Di sini aku siapkan 100 ml air panas. 100 ml itu kurang lebih 10 sendok makan. Dengan panasnya 70% aja ya, jangan terlalu panas. Kita tambahkan setengah bungkus santan dari 65 ml santan kental, atau kurang lebih kita masukkan di sini itu 32 ml, atau separuhnya aja ya. Kalau misalkan nggak suka santan, bisa diganti susu full cream atau susu cair. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula. Kita aduk sampai tercampur rata. Pokoknya airnya ini jangan terlalu panas. Kemudian di sini kita tambahkan ragi instan atau Vernipam setengah bungkus atau 6 gram. Kita masukkan semuanya. Jangan terlalu panas supaya raginya ini nggak mati ya. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita tutup. Kita biarkan raginya ini sampai mengembang sekitar 5-10 menit. Pokoknya kira-kira aja sampai mengembang. Kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah bersih kita masukkan 250 gram tepung protein tinggi atau kurang lebih 15 sendok makan dengan takaran sendok makan penuh ya. Di sini kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian sejimpit garam atau setengah sendok teh. Kita aduk rata dahulu ya garamnya ini. Setelah garamnya tercampur rata dengan tepungnya, tangan kita harus bersih. Setelah sekitar 5 menit ya, raginya hidup tuh masih mengembang, kita tambahkan di sini. Kalau misalkan raginya ini mati, bisa membuat ulang. Ini udah luber sampai kayak gini, ini berarti raginya masih hidup. Kemudian kita ulenin lagi tepungnya ini. Kita gunakan tangan aja ya, supaya cepat. Kita kucel-kucel seperti ini. Emang kalau masih pertama itu masih lengket. Tetap kita aduk-aduk sambil kita tekan-tekan supaya tercampur rata. Setelah setengah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan sekitar 35 margarin atau 1 sendok makan penuh ya. Kemudian kita ulenin lagi sampai benar-benar kalis. Setelah kalis dan nggak lengket seperti ini ya, tuh kita ulenin sekitar 10 menit, 7-10 menit, pokoknya sampai nggak nempel. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Ini kita tutup menggunakan kain. Biarkan di tempat hangat sampai mengembang. Setelah sekitar 1 jam, udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Ini kita kempeskan lagi ya. Kita taburin bagian bawahnya ini dengan tepung supaya nggak nempel.
Kita kempeskan lagi. Kemudian kita potong menjadi 8 bagian. Kalau ingin lebih rata atau sama bisa ditimbang. Tapi aku seperti ini aja udah. Nggak rata nggak apa-apa. Ini bikinnya gampang tanpa oven ya. Kemudian ini kita bulat-bulatkan lagi. Seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita bulatkan semuanya seperti ini. Ini kita tutup ya sebagian. Kemudian ini kita tambahkan isian. Aku mau tambahkan saus. Bisa juga menggunakan keju. Ini bisa menggunakan coklat, keju, selai nanas, selai stroberi, atau yang lainnya juga boleh ya. Tambahkan keju secukupnya. Kemudian kita bulatkan lagi. Seperti ini. Aku akan bentuk agak memanjang. Seperti ini ya. Kita sisihkan dahulu. Kita ambil lagi satu adonan, kita tipiskan. Tambahkan sedikit isian atau secukupnya. Kemudian kejunya. Kita bulatkan lagi. Kemudian kita bentuk agak memanjang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita tutup lagi di sini. Setelah selesai semuanya, kita beri isian seperti ini. Kita tutup sebentar ya. Kita siapkan loyang. Ini kita olesin dengan margarin. Ini kita olesin sampai rata. Sampai ke pinggir-pinggirnya ya, supaya nggak nempel nanti pas lepasnya. Atau bisa juga menggunakan alas kertas roti bagian bawahnya. Kita sisihkan dahulu. Aku juga gunakan loyang ini. Setelah selesai semuanya, kita olesin sampai rata seperti ini. Aku taruh di sini. Ini kemudian kita tutup lagi, kita biarkan selama kurang lebih 1 jam supaya lebih mengembang. Setelah sekitar 1 jam, kemudian ini kita olesin dengan margarin atasnya. Kita olesin sampai rata ya, semuanya. Kemudian kita tambahkan sedikit wijen di atasnya. Opsional ya taburan wijennya ini. Kalau nggak ada boleh nggak pakai. Kemudian kita kukus selama 30-40 menit atau sampai matang. Pastikan air dalam panci udah mendidih. Kita gunakan api sedang aja. Kemudian ini kita kukus. Kita tunggu sampai matang. Setelah sekitar 30-35 menit atau 30-40 menit, kita matikan apinya. Kita biarkan sebentar supaya uapnya itu nggak hilang dulu ya. Kemudian kita angkat, kita kukus yang selanjutnya. Seperti ini hasil akhirnya, roti sobek kukus siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ini aku coba makan satu. Tuh seperti ini, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh empuk banget. Dalamnya seperti ini, ada coklatnya, ada kejunya.
Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.